bahwa sesuai dengan judul ini akan dipenjara, Anda pasti akan dipenjara itu. Wah, ini konyol banget. Dia nggak punya ada poinnya satu kayak begini. Gini, Mbak. Satu ya pemirsa. Dia nggak punya legal standing. Anda menjerumuskan Anda Nggak punya legal standing, berani ngomong kayak gitu. Ini kacau Indonesia kalau orang-orang hanya kayak di warung ngomong wak gini. Itu nggak punya legal standing. Terakhir orang-orang diagungkan oleh mereka. Respon sudah bisa menarik. Sebentar, dengarkan dulu. Anda nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Respon itu diaku-akukan. Wah, dia sudah kalah. Respon terakhir itu Mbak Aya dan teman-teman seluruh Indonesia bahkan membuat buku ini buku palsu. Itu buku palsu itu. Mas Roy, nggak ada gunanya Anda menjelaskan di sini. Nggak ada gunanya nanti. Debat kali ini benar-benar panas. Bahkan banyak penonton yang menilai suasananya lebih mirip adu emosi daripada adu data. Ketika Boy, yang dikenal berada di kubu pembela Jokowi, dipertemukan dengan Refli Harun dan Roy Suryo dalam pembahasan lanjutan soal polemik ijazah Jokowi yang sampai sekarang masih ramai diperbincangkan publik. Sejak awal, suasana sudah mulai tegang ketika Refli Harun mencoba memaparkan perkembangan dan pandangannya mengenai arah kasus yang sedang berjalan. Namun di tengah pembahasan, Boy beberapa kali terlihat memotong pembicaraan dan menanggapi dengan nada tinggi, sehingga fokus diskusi menurut sebagian penonton mulai bergeser dari substansi utama. Ya, makanya nih, Bang Refli ini advokat atau politisi, jadi jangan ngomong politisi. Kalau advokat aja, bicara konstruksi hukum yang dibangun, berusaha membela prinsipal Anda. Itu yang seharusnya kita pengen lihat tuh Bang Refli dan kawan-kawan ini tampilkan performa sebagai advokat. Itu yang akan diteladani oleh teman-teman kita yang lain. Tapi kalau Anda seperti begini modelnya, yang sama seperti Mas Roy yang keluar-keluar aja, ya kan, ini salah, itu salah, ini, tapi tidak ada upaya yang konkret. Ilmiah Ya, bukan keluar-keluar aja. Anda hanya ngomong biasa aja, advokasi Anda ngomong, tapi konkretnya di mana? Lalu Anda sudah kelihatannya Anda sudah frustasi kelihatannya Anda sebagai advokat sudah frustasi mendampingi atau membela klien Anda yang namanya Mas Roy. Contoh orang bodoh ini ngomongnya begini. Ini yang saya sayangkan nih. Ini gak ada poinnya, coba bayangkan. Oke, baik, saya mau dengar tanggapan dari Mas Roy. Gini ya. Susah benar kalau ngomong dengan orang yang nggak ada poinnya. Ya. Saya punya standing point, ya kan, dari awal. Nih, formil material ini nggak ada standing pointnya. Makanya saya katakan yang imbang sedikit lah, lain kali ya cari orang yang maksudnya apa? Berkualitas. Maksudnya yang Anda maksud apa? Yang Anda maksud, legal yang saya maksud Anda tidak mutu, itu aja. Legal standing 108 gua yang saya maksud Anda tidak mutu. Warga negara wajib melaporkan ada perbuatan pidana. Anda tidak mutu, itu aja. Iya, gini Mbak. Jadi apa yang disampaikan? Anda tidak mutu. Ya. Setelah giliran Roy Suryo berbicara, suasana kembali memanas ketika Boy lagi-lagi menyela pembicaraan. Namun kubu Roy dan Refli menilai bahwa tanggapan yang diberikan belum menjawab inti persoalan yang sedang dibahas. Sementara Boy sendiri tampak tetap bertahan dengan gaya debatnya yang lebih spontan dan emosional. Ketegangan makin terasa ketika Refli Harun sempat mempertanyakan apa sebenarnya poin utama yang ingin disampaikan Boy dalam sesi tersebut. Karena menurutnya diskusi terlalu banyak keluar dari substansi. Namun pertanyaan itu justru membuat suasana makin ramai dan saling potong pembicaraan tidak terhindarkan. Apa yang disampaikan kuasa hukum saya, baik Mas Refli maupun Mas Kosinudin, ini semuanya benar. Ya, artinya gini, ya, mereka itu sangat kreatif. Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi kita otak kiri dan otak kanan. Otak kiri untuk serius, otak kanan untuk kreatif. Sama dengan kami itu selalu mengedepankan kalau ditanya bukti, ya sebelum sampai ke persidangan kita sudah paparkan. Bukti itu misalnya waktu itu kita paparkan ada emboss, ada watermark. Mereka ngikutin itu. Dari sana tuh kalimatnya selalu, Mbak, penjara. Hanya gitu terus ya. Nanti di persidangan. Tahu nggak di persidangan tuh nggak ada forumnya. Sebentar. Nggak ada forumnya untuk ciptakan lagu yang baru, Pak. Loh iya, justru itu. Anda tuh nggak pernah ngikuti, nggak pernah hadir, jadi nggak update. Ini tanya orang ini poinnya apa? Ini nggak ada poinnya. Poinnya nggak ada. Sebentar. Coba Anda presentasi. Apa konsep Anda? Nggak ada dia. Adalah bahwa sesuai dengan judul ini akan dipenjara. Anda pasti akan dipenjara. Itu Wah, ini konyol banget. Dia nggak punya nggak ada poinnya kayak begini. Gini Mbak. Satu ya pemirsa.
Dia nggak Pembela punya Anda legal tidak bisa standing. membela Anda, menjerumuskan Anda malah Nggak bilang punya politis. legal standing, berani ngomong kayak gitu. Ini kacau Indonesia kalau orang-orang hanya kayak di warung ngomong wak gini. Itu nggak punya legal standing. Puncaknya terjadi ketika Roy Suryo merespons dengan nada lebih keras sambil menunjukkan sebuah buku karya Rismon Sianipar yang sebelumnya pernah jadi bahan polemik dan kembali menyinggung sejumlah klaim serta kritik yang selama ini mereka perdebatkan terkait kasus tersebut. Situasi studio pun makin panas karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada versinya sendiri. Sementara Boy terlihat tetap membalas dengan gaya santai yang memancing reaksi beragam dari penonton. Saya itu selalu mengedepankan namanya bukti-bukti. Bahkan terakhir orang-orang diagungkan oleh mereka. Respon sudah bisa Mas Roy, menarik. bukti-bukti Sebentar, itu nanti dengarkan di dulu. persidangan. Nggak ada Anda gunanya nggak punya bicara di sini, legal standing, nggak usah nggak ada ngomong. hakim di sini. Respon itu Mana sih bicara? diaku-akukan. Wah, dia sudah kalah. Respon terakhir itu Mbak Aya dan teman-teman seluruh Indonesia bahkan membuat buku ini buku palsu. Itu buku palsu itu. Mas Roy, nggak ada gunanya Anda menjelaskan di sini, nggak ada Iya. gunanya. Nanti Lo di nggak persidangan apa-apa. aja. Silakan diambil. Nggak apa-apa, justru itu pentingnya yang tadi disampaikan oleh Mas Kosinudin bahwa yang namanya litigasi dan non litigasi. Tuh. Palsunya gitu ya, itu. Ya, makasih Mas Refli. Jadi artinya gini, setiap hari coba lihat pada komentar di Rakyat Bersuara, kita selalu menampilkan poin-poin ilmu pengetahuan bagi mereka. Dan sekarang kalau ditanya masyarakat, ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Mostly sudah mengatakan palsu. Udah, apalagi Bonatua sudah mengatakan nih bukunya. Clear banget. Bukunya mengatakan ijazah sekarang Jokowi itu tidak Mas ada. Roy bertindak sebagai hakim Iya. sekarang ya, hakim ya. Loh boleh, Membuktikan ini kita palsu ya. peneliti Hakim ya. Anda Ini hakim sekarang ya. Masih semester 1 nih kayaknya kuliahnya. Ya, udah. Banyak sekali yang semester 1 di ruangan Iya ini memang sepertinya semester ya. 1 dia. Oke baik, tapi kita akan lanjutkan pemirsa, tetaplah di Rakyat Bersuara. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, debat panas seperti ini masih memberi informasi buat publik atau malah jadi terlalu banyak emosi dibanding substansi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal terus kupas debat panas yang makin hari makin ramai. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Mas Roy mengkritiki pasal-pasal. Tapi apa upaya Anda? Justru Anda kewajiban ini kan kami advokat. ada upaya litigasi, Anda ini ada advokat, upaya non litigasi, seharusnya dan kehadiran kami di sini bagian dari performa tugas dan sebagai fungsi seorang advokat untuk yang membela kliennya kliennya, secara non bukan litigasi di luar meribut-ribut persidangan. sini. Anda baca undang-undang tentang sebentar, tahan, Bang advokat. Kosi. Kalau tidak Masih ada paham, yang ingin- jangan mengkritisi rekan Yang keempat, sejawat. Mbak. Ini yang tidak Saya boleh. bicara dulu, saya bicara dulu. Yang keempat. Rekan sejawat dalam menjalankan kinerja. Padahal nggak punya legal Ini standing biar saya apa bicara lagi. yang keempat. Masih akan saya kasih kesempatan Bahaya. untuk Ini menjawab. kacau Anda kalau enggak, masih ada kalau yang saling potong. masih Yang ada yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bang Boy. Yang keempat, Maksud saya kalau Bang Anda Refli mau menyampaikan mengatakan pendapat, bahwa sampaikan. ini kasus Nggak usah kadaluarsa. menilai kinerja rekan Mas sejawat. Kosi, Anda baca dengarlah. kode Tadi etik Anda advokat. ngomong Gimana orang kita diam. bisa bicara kalau dia bicara terus Saya begini? jadi ragu Anda ini advokat Ini atau acara bukan. ini nggak memberi Anda pendidikan loh.